بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mempelajari beberapa aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai istirahatnya di awal malam. Rasul istirahat di awal malam, mengistirahatkan jasad beliau dari kerja keras. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, aktivitas beliau itu kebanyakan di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga malam yang pertama beliau gunakan untuk bercengkrama dengan seluruh anggota keluarga beliau. Makan, bercanda, menanyakan keadaan, murajaah ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah SAW di awal malam. Di pertengahan malam atau sepertiga malam yang kedua dan sepertiga malam yang terakhir itu Rasulullah SAW gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertiga malam hubungan dengan keluarga beliau, ya. 2/3 malam beliau gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas beliau di siang hari akan mudah. Allah akan memudahkan aktivitas kita di siang hari ketika kita malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah aktivitas yang tidak mungkin kita tiru 100% dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan pertengahan malam dan beribadah di sepertiga malam yang terakhir, kita tidak bisa meniru ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak bisa meniru. Walaupun Utsman bin Affan yang menghabiskan, pernah beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Mengkhatamkan di mana? Mengkhatamkan dalam sholat malam. Masya Allah, mengkhatamkan dalam sholat malam beliau. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa sahabat yang mau mengetahui bagaimana sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang minta izin, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anha, mau coba-coba sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan riwayat yang masyhur ketika Abdullah bin Mas'ud
melaksanakan sholat malam bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama Rasul membaca surat Al-Baqarah. Setelah surat Al-Baqarah beliau membaca surat An-Nisa. Kemudian setelah surat membaca surat An-Nisa beliau membaca surat Ali Imran. Karena di masa Rasulullah itu ya ada dua versi. Ya. Urutannya itu setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kalau kita sekarang ini Ali Imran, An-Nisa. Ya. Tapi Rasulullah SAW pernah mengurutkan urutannya itu adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, baru surat Al-Imran. Seperti itu. Intinya adalah 3 surat itu. Ini 1 rakaat. Dan itu sekitar 5 juz lebih, 5 juz 2 lembar atau 5 juz 3 lembar. Masya Allah, 1 rakaat. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, ya, sejak saat itu saya tidak mau lagi coba-coba ikut sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sanggup? Ya, kita saja, ya, ketika imam sholat taraweh, ya, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dalam hati kita, oh, astagfirullah, Yasin dibaca. Ini udah ya, alamat panjang ini. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cuman itu dibaca. Tapi kita Yasin ini, insyaallah. Rasulullah SAW sholat 1 rakaat 3 surat. Luar biasa. Dan itu tidak mungkin bisa kita tiru. Siapapun tidak bisa meniru ibadah malamnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat yang menentukan apakah kita termasuk di antara wali Allah atau kita tidak termasuk ke dalam wali Allah. Apa arti wali Allah? Wali Allah itu adalah orang-orang yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda terbesar bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa intensnya kita, seberapa seringnya kita melaksanakan sholat malam. Kalau kita misalnya sholat malam itu hanya setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan, ya, ketika sholat taraweh, dan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, jangan harap kita menjadi wali Allah. Jangan harap kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala tapi derajatnya rendah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Karena sholat malam itu adalah pembeda antara orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang rendah derajatnya. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, saya tidak menerima persaksian di mahkamah dari orang yang tidak pernah sholat malam. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah sholat malam sepanjang hidupnya, berarti apa? Berarti masih ada bibit-bibit kemunafikan di hatinya. Orang yang tidak pernah sholat malam, atau orang yang sholat malamnya itu hanya bisa dihitung dengan jari, dikhawatirkan ada bibit-bibit kemunafikan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tidak menerima persaksian dari orang yang tidak pernah sholat malam. Jadi mari kita biasakan, walaupun kita hanya melaksanakan sholat witir, kita khawatir nggak bisa bangun, kita nggak bisa bangun jam 4 untuk melaksanakan sholat. Kalau kita khawatir, kita ikut caranya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu beliau melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi saya sepanjang hidup saya susah saya bangun subuh, kecuali pas azan baru saya bangun. Kalau orang yang bisa bangun, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tidak bisa bangun, maka solusinya adalah melaksanakan sholat witir sebelum tidur, sebagaimana Abu Hurairah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syarafal mu'mini fi qiyamil lail. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia bangun malam. Jadi kita mau menjadi mulia enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka kuncinya adalah sholat malam. Karena disitulah kemuliaan seorang muslim. Jadi kemuliaan seorang muslim itu bukan dari jabatannya, bukan dari kedudukannya, bukan dengan banyak pengikutnya, bukan dengan banyak gelarnya, tapi kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu di malam hari. Makanya ada satu ibadah khusus di malam hari, yaitu adalah munajatullah, al-munajatulillah. Apa arti munajat? Munajat itu secara bahasa artinya berbisik-bisik, berkata lirih, berkata pelan. Kenapa? Karena di malam hari itu sebagian besar makhluk tidur, ya, manusia tidur, ada sebagian hewan tidur di malam hari. Jadi di malam hari itu hanya seolah-olah hanya ada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Masya Allah, ketika sujud, ketika kita menempelkan kening kita ke tanah, ketika kita menempelkan dua telapak tangan kita ke tanah, dua lutut kita, dua telapak kaki kita atau dua kaki kita tempelkan ke tanah, itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita berbisik, seolah-olah kita ngomong sangat rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan sholat di malam hari, maka doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selama ini saya doa tapi kenapa tidak mustajab? Kenapa saya ketika doa lama sekali diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah sholat dan berdoa di malam hari pasti diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasti? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa hambaku yang meminta pasti akan diistijabahkan. Di antara hambaku siapa minta tolong pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta ampun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan kesyirikan. Masya Allah. Jadi apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta perlindungan kepada Allah, maka akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu di malam hari. Dan ibadah di malam hari ini adalah ibadah yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW dan disunnahkan kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Ya. Kalau seandainya wajib sholat malam, waduh, sholat 5 waktu saja beratnya bukan main. Ya. Sholat subuh. Ya. Jadi sholat subuh itu pembeda antara orang yang beriman dengan orang munafik. Orang yang dia itu jarang sholat subuh atau tidak pernah sholat subuh atau terlambat sholat subuh, maka dikhawatirkan di hatinya itu ada bibit-bibit kemunafikan. Sholat subuh saja kita sangat berat, apalagi sholat malam. Tapi alhamdulillah sholat malam itu hanya diwajibkan kepada Rasulullah SAW dan disunnahkan kepada umatnya. Oleh karena itu ada perintah khusus dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Satu orang. Wahai orang yang berselimut. Dan itu adalah laqabnya, gelarnya Rasulullah SAW. Al-Muzammil. Wahai orang yang berselimut. Rasul dikatakan orang yang berselimut setelah peristiwa turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya, Rasul ketakutan, Rasul pulang ke rumah dan beliau mengatakan kepada istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni." Apa arti zammiluni? Selimuti aku, selimuti aku. Maka Rasulullah SAW tidur ya dengan berselimut. Kemudian Allah memanggil Rasulullah SAW, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut.
qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun hanya sedikit. Sedikit saja. Jadi Rasul hanya diminta salat malam sedikit. Tapi Rasul diminta sedikit, ya, beliau tidak melaksanakan sedikit, beliau mengerjakannya banyak. Apa itu sedikit? Qumil laila illa qalila nisfahu. Nisfahu itu artinya adalah setengah malam. Awin qus minhu qalila, atau bisa dikurangi sedikit. Auzid alaihi, atau tambah lagi. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Tartil itu artinya tidak membaca Al-Qur'an secara cepat dan tidak membaca Al-Qur'an itu terlalu lambat. Artinya membaca Al-Qur'an pertengahan. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sadulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Apa perkataan yang berat? Perkataan yang berat itu di antara para mufassir ada mengatakan al-Islam, Islam. Jadi Islam itu adalah amanah yang berat. Jadi agama Islam itu mudah, tapi amanah menyebarkan agama Islam itu berat. Ada yang mengatakan qaulan tsaqila itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah perkataan yang berat. Jadi Al-Qur'an ini adalah perkataan yang berat secara isinya. Karena apa? Karena Al-Quran ini semakin kita kaji, semakin kita kaji, maka kita akan menemukan ilmu-ilmu yang baru. Semakin kita kaji. Makanya kata para ulama, la tanqadhi ajaibuhu. Al-Quran itu tidak pernah lenyap keajaiban dalam Al-Quran. Setiap kita kaji, setiap kita bahas, setiap kita tadabburi, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari Al-Quran. Jadi wartilil Qur'ana tartila inna sadulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an dikatakan berat? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW lagi naik unta. Jadi Rasul ada berapa unta? Di antara unta Rasulullah SAW namanya itu adalah Al-Qaswa. Jadi di antara unta Rasulullah ada namanya siapa? Al-Qaswa. Jadi Rasul itu, beliau itu suka memberi nama-nama hewan. Jadi ada nama kesayangan. Kalau kita misalnya di Indonesia itu kucing, ya, atau sebagian orang kafir atau orang non-muslim, sebagian orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memelihara anjing dan ada namanya, ya, memelihara bebek, memelihara ular, memelihara ayam, itu ada namanya. Dan Rasul itu suka kasih nama. Apa yang beliau kasih nama? Misalnya unta beliau namanya Qaswa, ya. Kemudian ada keledai beliau, ya. Keledai beliau itu ada yang namanya Duldul namanya. Nah, aneh ya, seperti nama orang Indonesia, Duldul namanya. Ada yang namanya Ofair, itu nama keledai beliau. Ada kuda beliau itu ada yang namanya Sakap, nama kuda beliau. Sakap itu artinya yang kencang lari, yang tidak tertandingi, unbeatable, yang tidak tertandingi. Kemudian ada yang namanya Bahrun. Bahrun itu seperti laut. Jadi ombaknya atau larinya itu seperti ombak laut, kencang. Kemudian Rasulullah SAW punya piring. Jadi piringnya Rasulullah SAW ada namanya. Pedangnya Rasul ada namanya. Ya. Seperti itu, ada namanya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memang suka memberikan nama-nama, atau mengubah nama-nama yang jelek. Rasulullah SAW suka dengan itu. Maka ketika Rasulullah SAW naik unta, nama untanya Qaswa namanya. Ini unta yang setia dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasul naik, ya, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala sampai Rasulullah SAW merasa berat. Kemudian sampai untanya itu terduduk.
dan sebahagian kakinya itu hampir-hampir terbenam ke pasir. Karena apa? Karena Al-Quran itu berat. Bahkan dalam suatu riwayat yang sahih dikatakan, ketika surat Al-An'am diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 70.000 malaikat yang membawa surat Al-An'am. Berat. Al-Quran itu berat. Nah, jadi yang berat itu adalah mengemban Al-Quran. Yang berat itu adalah mendakwahkan Al-Quran. Yang berat itu adalah belajar Al-Quran. Yang berat itu apa? Mengajarkan Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kunci supaya hal yang berat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kita tanggung. Masyarakat kita kadang-kadang salah doa. Ya. Jangan salah doa. Kadang-kadang kita berdoa pada Allah seperti ini, ya Allah, hilangkanlah segala problem dalam hidupku. Itu artinya apa? Artinya dia minta mati. Ya Allah, saya nggak tahan lagi dengan problem ini ya Allah. Hilangkanlah ya Allah semua problem-problem yang ada dalam kehidupanku ini ya Allah. Itu artinya dia minta mati. Kenapa? Karena selama dia sebagai manusia, maka selama itulah dia punya problem. Kalau nggak punya problem artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan salah doa. Jadi jangan kaget nanti ketika kita bilang ya Allah, di malam hari kita berdoa ya Allah, hilangkanlah segala problem dalam kehidupanku ya Allah. Besoknya ya keluarga kita sudah menemukan kita dalam keadaan ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi yang kita doa ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba. Ya Qawi, wahai zat yang maha kuat. Ya Aziz, wahai zat yang maha perkasa. Berikanlah kepada hamba kekuatan untuk bisa menghadapi seluruh problem-problem dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu berat. Rasul tidak mengatakan ya Allah, saya nggak kuat, enggak. Ya Allah, berikanlah kepada saya kekuatan untuk bisa menanggung, untuk bisa menghadapi problem-problem yang sangat berat ini. Karena orang yang hidupnya paling berat dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti akhir dunia nanti, siapa yang lahir wallahu a'lam bishawab, orang yang paling berat masalahnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tidak ada orang yang lebih berat musibahnya, yang lebih berat cobaannya dibandingkan aku, kata Rasulullah. Enggak ada. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kalau kita baca saja seolah-olah kita mengatakan kita mungkin menyerah. Kalau kita ditugaskan menjadi rasul, kita menyerah. Enggak sanggup kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan pernah berkecil hati, karena orang yang paling berat masalahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak musibahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, ketika mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian demi ujian. Jadi Rasul setelah ujian ini ke ujian yang lain, setelah ujian yang itu ke ujian yang lain, ke ujian yang lain sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci supaya kita bisa menghadapi kehidupan yang berat ini adalah dengan dua. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh berdakwah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh mengajarkan Al-Qur'an, maka Allah memberikan kepada Rasul dua kunci. Kunci yang pertama apa? Qiyamul lail. Salat malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Itu kunci. Jadi kalau kita ingin dimudahkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan seluruh potensi yang ada dalam kehidupan kita, maka kita bangun malam.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah kalian membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kalau orang setiap hari membaca Al-Qur'an, kalau orang setiap hari sholat malam, hatinya tidak pernah gundah. Hatinya tidak pernah gundah. Ada seorang ulama yang mengatakan, saya tidak pernah gundah. Dalam hidup ini saya tidak pernah gundah. Kalau bersedih itu merupakan hal yang manusiawi. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah bersedih. Bahkan orang kaya sekalipun, kita jangan mengira misalnya orang kaya yang punya duit, atau misalnya orang yang punya jabatan nggak pernah sedih. Mereka ada bersedih, bahkan mungkin lebih sedih daripada kita. Rasul adalah orang yang paling bersedih, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan obat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun malam dan baca Al-Quran. Ada seorang ulama mengatakan seperti ini, saya tidak pernah gundah dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena ketika aku di penjara, maka artinya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepadaku waktu untuk aku bersendiri. Karena gini, kok sekarang penjara Indonesia, masya Allah ya, penjara Indonesia itu ada penjara yang overload, ya, melebihi kapasitas. Tapi kalau misalnya penjara di zaman dulu, di zaman kekhalifahan dulu, kalau misalnya namanya penjara itu sendirian di bawah tanah, sendirian di situ, hanya diberikan makanan, diberikan sedikit penerang. Itu apa? Artinya dia punya waktu untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya waktu untuk apa? Untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau saya di penjara, artinya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepadaku ketenangan supaya aku bisa lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika aku diasingkan, itu aku anggap sebagai rekreasi. Jadi diasingkan ke negara lain, diasingkan ke tempat lain, bagi beliau itu seperti rekreasi. Dan kalau aku dibunuh, maka dengan izin Allah aku akan mendapatkan pahala syahid. Artinya orang yang beriman itu tidak pernah mengalami kegundahan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengalami kegundahan. Karena apa? Apa bahasa Arabnya gundah? Apa bahasa Arabnya sedih? Bahasa Arab sedih adalah huznun. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengatakan apa? La tahzan. Jangan sedih, jangan gundah. Tidak ada sedih itu, tidak ada anjurannya, ya. Bersedihlah, nggak ada. Yang ada adalah menangislah. Karena nangis itu bisa jadi bukan sedih. Ya, nangis itu karena takut kepada Allah, karena bahagia. Kalau menangis iya, tapi kalau bersedih tidak ada anjurannya dalam Al-Quran, tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW. La tahzan. La takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Karena apa? Karena orang yang beriman ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan sholat 5 waktu, dia membaca Al-Quran, dia melaksanakan sholat malam, maka dia tidak akan pernah bersedih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kebiasaan besar Rasulullah SAW adalah beliau menggunakan malamnya itu untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya apa? Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya merasakan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebagaimana yang pernah kita singgung dalam surat An-Nisa ayat 190 dan ayat 191. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika kita
berjalan di bumi ini, ya. Misalnya kita melewati Selawah misalnya, apa sunnahnya? Ya, sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah, kita membaca doa keluar rumah, ya. Kemudian ketika kita di jalan, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ya, ketika kita ditanjakan, apa yang kita baca ketika tanjakan? Ketika kita naik gunung, ya, kita dianjurkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nanti ketika lurus, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti ketika turun, ya curam turun. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, sungguh indah keluarga seperti itu. Ya, kalau misalnya kita naik sepeda motor atau kita naik mobil bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan cucu-cucu kita, ya, kita gunakan untuk bertasbih. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo nak kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah lurus lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nak turun nak. Ya, cucuku turun ni cucuku. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian kita katakan, lihat, ya, di kiri kanan kita ada pohon yang hijau warnanya, yang daunnya sangat hijau. Ya. Lihatlah langit. Langit itu Allah Subhanahu wa taala bangun tanpa tiang, warnanya biru sangat indah. Kita lihat gunung yang menjulang, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada asisten. Allah bangun gunung, Allah tinggikan langit, Allah tumbuhkan pohon-pohon. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta bantu kepada siapapun untuk melakukan itu semuanya. Itu tafakkur. Ketika turun hujan, kita katakan bahwa hujan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hujan ini tidak ada yang bisa menciptakan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugasnya malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail itu hanya sebagai perwakilan. Jadi hujan itu yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Mikail itu tugasnya apa? Hujannya sudah ada, Allah memerintahkan pada malaikat Mikail, turunkan di Banda Aceh. Hujannya sudah ada nih, turunkan di Banda Aceh, turunkan di Medan, turunkan di Biren, turunkan di Loksmawe. Tapi hujannya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Mikail tidak bisa membuat hujan. Tugas malaikat Mikail itu hanya menyebarkan hujan di mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertafakkur, kita melihat, ya. Jadi semua fenomena yang ada di sekitar kita ini kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ghazwah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu-ibu yang merupakan tawanan perang yang sedang menggendong anak kecil. Kemudian ibu itu menggenggam anaknya, ya, mencium anaknya. Dia mengatakan, ibu tidak mau berpisah dengan Muna, ya. Karena peperangan ini, ibu tidak mau berpisah denganmu. Kemudian ibu itu memberikan susunya kepada anak itu, ya, sehingga anak itu bisa minum dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Apakah ibu itu mau menyampaikan anaknya ke dalam api? Karena di depan ibu itu ada api. Rasul mengatakan, kira-kira menurut pendapat kalian, apakah ibu itu sanggup atau tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kata para sahabatnya, enggak mungkin wahai Rasulullah. Ibu itu pasti tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Maka beliau mengatakan, kalau ibu itu tidak tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih tidak tega untuk melemparkan kita ke api neraka. Aslinya Allah Subhanahu wa taala tidak mau memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka, enggak mau. Sebagaimana seorang ibu tidak mau memasukkan anaknya ke dalam neraka.
Begitulah rahimnya Allah, begitulah rahmannya Allah, begitulah lebih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi hambanya itu dimasukkan ke dalam api neraka karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat dia itu dilempar. Jadi diajak untuk bertafakur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa kebiasaan orang-orang yang berakal, kebiasaan orang-orang yang beriman, setelah dia berzikir kepada Allah, kemudian dia bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berzikir, dia bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirnya apa? Di akhirnya orang-orang yang berakal itu selalu berdoa. Ya. Di antara doa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan satupun makhlukmu dalam keadaan sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Jadi Allah menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan gunung. Tidak ada yang sia-sia. Ada orang gila, Allah tidak menciptakan sia-sia. Ada orang yang stres, Allah tidak menciptakan dalam keadaan sia-sia. Ada yang autis, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya dalam keadaan sia-sia. Artinya apa? Dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya produk gagal. Enggak ada. Kalau misalnya HP kan, kita pernah mendengar HP ini apa? Produk gagal. Kita pernah mengatakan misalnya apa? Ini produk gagal. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan juga penciptaan babi, penciptaan anjing tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Penciptaan syaitan, penciptaan iblis, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Subhanak, maha suci Allah. Maha suci Allah. Jadi kenapa kita mengatakan maha suci Allah? Karena kita merasa bahwa ada yang kurang. Ada yang kurang dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menolak ya prasangka kita kepada Allah bahwa Allah itu kok menciptakan ini, Allah kok menciptakan itu, Allah kok menciptakan iblis, Allah kok menciptakan syaitan, Allah kok menciptakan ini dan itu. Maka untuk menolak itu semuanya kita mengucapkan apa? Subhanak atau subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Jadi ketika kita misalnya melihat ada orang gila misalnya di jalanan, kita mengucapkan apa? Subhanak. Subhanallah. Maha suci Allah. Tapi memang masyarakat kita ini kebalik. Masyarakat kita kebalik. Dan ini orang Arab sering, kalau misalnya orang Arab berbicara dengan saya gitu, kenapa orang Indonesia itu kok sering terbalik? Bagaimana Syekh? Terbalik. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, kebanyakan orang Indonesia yang dia temui mengatakan subhanallah. Betul nggak? Ya, misalnya ada pemandangan atau misalnya ada pelangi, subhanallah, bagus sekali. Tapi ketika melihat sesuatu yang buruk, ya, misalnya ada pencurian, misalnya, masya Allah, ya, masya Allah. Atau misalnya ada, na'udzubillah, tabrakan dan sebagainya, masya Allah, ada tabrakan. Terbalik. Ya. Seharusnya ucapannya adalah ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kita melihat sesuatu yang menyedihkan hati kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan dia, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat sesuatu hal yang membuat kita itu terkesima, maka kita ucapkan masya Allah. Seperti itu. Itu ucapannya. Makanya biasa, dan kita lihat juga di Aceh ini sudah banyak ya. Saya pertama kali melihat itu di Arab Saudi. Biasanya di kaca mobil belakang itu ada bacaan apa? Masya Allah, tabarakallah. Itu untuk apa ditulis Masya Allah tabarakallah? Masya Allah tabarakallah. Jadi ada istilahnya
dalam ilmu akidah atau dalam ilmu ruqyah itu ada istilahnya ain. Ain itu datangnya dari mata. Datangnya dari mata yang terlalu takjub atau mata yang hasad. Jadi ada mata yang terlalu takjub dan ada mata yang hasad. Mata yang takjub itu, ya misalnya melihat ada mobil baru, ya. Kalau misalnya di kita itu apa istilah? Astaga, gitu. Bukan astaga apa? Kalau kita, ya. Kalau misalnya anak muda mungkin menggunakan kata-kata kasar, kata-kata bahkan menyebutkan kata binatang. Ya. Wih, gitu. Mobil baru nih, tanpa dia mengucapkan kalimat Allah, kalimat thayyibah. Maka jangan heran dan jangan aneh kalau nanti mobilnya itu ketabrak misalnya. Atau misalnya mobilnya itu ada lecet, mobilnya itu ada yang rusak. Karena apa? Itu berasal dari ain. Dan ain itu kata Rasulullah SAW, al-ainu haqq. Ya. Sesuatu yang datangnya dari penyakit ain itu adalah benar kata Rasulullah SAW. Atau karena hasad, ya. Oh, dia punya mobil baru, masa saya nggak punya mobil baru? Ya. Itu dari pandangan hasad itu akan membuat mudarat kepada mobil itu. Maka untuk menolak itu semuanya, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kita mengucapkan apa? Masya Allah. Ya, Masya Allah itu artinya semuanya itu ada karena masyiatullah. Masyiatullah itu karena kekuasaan dari Allah, karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Maka ketika kita mengucapkan Masya Allah, Allah akan menolong kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqina adzabannar. Maka jagalah kami dari api, dari azab api neraka. Dan ini adalah tujuan kita. Tujuan kita itu adalah supaya kita secara individu dan keluarga kita dan masyarakat kita dan seluruh kaum muslimin mudah-mudahan Allah jaga supaya tidak jatuh ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.